Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ersa Putra. Tidak terasa PAS Matematika sudah selesai. Waktunya kita akan membahas soal uraian penilaian akhir semester atau PAS Matematika kelas 8 SMP se-Kabupaten Purworejo. Jadi saya akan menjelaskan mengenai soal uraian PAS untuk mata pelajaran Matematika kelas 8. Nah, di sini saya menjelaskan untuk SMP se-Kabupaten Purworejo gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada dari kabupaten lain misalnya, itu bisa saja untuk kalian belajar. Oke. Langsung saja kita ke soal pertama. Oke, langsung saja untuk soal nomor 31. Sebuah percobaan menunjukkan bahwa satu bakteri dapat membelah menjadi 2 dalam waktu 15 menit. Jika mula-mula terdapat 4 bakteri, tentukan banyak bakteri setelah 1,5 jam. Jadi mula-mula terdapat 4 bakteri gitu ya, membelah menjadi 2. Jadi 4 kemudian 8 membelah menjadi 2 gitu ya, terus ya 4, 8, 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, tentukan banyak bakteri setelah 1,5 jam. Nah, di sini diketahui bahwa suku pertama adalah 4 ya tadi ya. Bakteri mula-mula itu 4. Kemudian rasio itu adalah berapa kali membelah. Tadi kan membelah menjadi 2 gitu ya. Jadi rasionya adalah 2. Kemudian N adalah suku yang dicari. Suku yang dicari itu nanti misalnya UN itu suku N. Jadi nanti suku ke-6 gitu ya. Nah, di sini N-nya adalah 1,5 jam dibagi 15 menit sama dengan 6 gitu ya. Nah, ada 2 cara, yaitu menggunakan cara biasa, yaitu mengalihkan. Di sini tadi mula-mula ada 4 bakteri gitu ya. Nah, 4 ini adalah suku ke-0. Nah, kemudian membelah menjadi 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8 gitu ya. Nah, 8 ini adalah U1. Kemudian membelah lagi menjadi 2. Nah, 16 gitu ya. 16 adalah suku kedua. Kemudian membelah lagi menjadi 32. Kemudian membelah lagi menjadi 64, kemudian membelah lagi menjadi 128, kemudian membelah lagi menjadi 256. Nah, tadi di depan kan kita mau mencari suku ke-6 gitu ya. Berarti suku ke-6 adalah 256 gitu ya. Jadi bakteri setelah 1,5 jam itu berjumlah 256 bakteri gitu ya. Nah, ini adalah cara yang paling mudah. Nah, kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus barisan geometri, yaitu rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N gitu ya. UN, N-nya itu tadi 6 ya, jadi A-nya itu 4, R-nya itu 2, N-nya 6 gitu ya, sama dengan U6 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 6 gitu ya. Nah, 2 pangkat 6 adalah 64, jadi 4 dikali 64. Nah, sama dengan 256. Jadi banyak bakteri setelah 1,5 jam adalah 256 bakteri gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 32. Gambarlah pada bidang kartesius titik A itu koordinatnya 3,4, titik B itu koordinatnya negatif 4,0, kemudian titik C itu 0,-5 dan D itu 5,-3 gitu ya. Nah, kita gambar dulu bidang kartesius ya. Jangan lupa X itu yang mendatar, yaitu yang tegak ya, yang tegak lurus itu ya. X itu yang mendatar. Nah, yang perlu diingat adalah suatu koordinat adalah X, Y. Dibaca posisi X-nya dulu, kemudian posisi Y. Nah, di sini ada titik A, B, C, D. Langsung saja titik A itu 3,4 ya. Sebentar saya gambarkan dulu. Nah, di sini 3,4 ya. 3,4. Jadi titik 3 dulu, 3 di sini ya. X-nya 3, Y-nya adalah 4. Jadi di sini ya. Y-nya ini 4 toh. Nah, jadi nanti di sini posisinya. Di titik 3,4 gitu ya. Nah, titik A itu sama dengan 3,4 ya. Kemudian yang B adalah negatif 4,0. Nah, di sini titik X itu adalah negatif, jadi di kiri. Posisi X itu di kiri, jadi negatif 4 ya. Negatif 4 itu di kiri. Kemudian
y-nya itu 0. Lah, 0 itu titiknya di sini 0. Ketika y-nya 0 itu titiknya di sini. Ya. Kemudian yang C adalah 0, negatif 5. Titiknya di situ. Kemudian yang D adalah 5, negatif 3. X-nya itu 5, y-nya berapa? Negatif 3 gitu ya. Nah, di sini. Jadi D adalah 5, negatif 3. Posisinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya nomor 33. Diketahui fungsi X dikurangi 2 sama dengan 5X dikurangi 3. Maka tentukan nilai dari fungsi negatif 3. Nah, kita belajar mengenai fungsi. Kita tulis lagi ya. Fx kurangi 2 sama dengan 5x dikurangi 3. Kemudian berapakah fungsi dari negatif 3 gitu ya. Nah, kita cari dulu nilai x-nya. Nah, kita cari nilai x-nya dengan cara x kurangi 2 sama dengan negatif 3. X kurangi 2 itu dari mana? Nah, dari sini ya. Dari fx kurangi 2 sama dengan 5x kurangi 3. X kurangi 2 dari itu, kemudian yang negatif 3 itu dari situ. Kita sama dengankan. Kemudian dapat menghasilkan X sama dengan negatif 3 ditambah 2. Nah, negatif 2 yang ini, yang sebentar. Negatif 2 yang ini kita pindah posisi menjadi positif ya. Yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi X sama dengan negatif 3 ditambah 2. Kemudian menghasilkan X sama dengan negatif 1 gitu ya. Jadi hasilnya X sama dengan negatif 1. Kemudian nah di sini ada fx kurangi 2 sama dengan X 5x dikurangi 3. Ini soalnya tadi ya. Nah, nilai X ini kita ganti menjadi negatif 1 ya. Karena diketahui bahwa X sama dengan negatif 1 ya. Jadi X-nya itu kita ganti dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Jadi F negatif 3 sama dengan ya ini 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. Jadinya F negatif 3 sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Jadi fungsi dari negatif 3 sama dengan negatif 8 ya. Jadi sudah ketemu. Peta dari negatif 3 adalah negatif 8 atau fungsi dari negatif 3 adalah negatif 8. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 34 adalah gambarlah pada bidang kartesius garis yang memiliki persamaan y dikurangi x sama dengan 3. Nah, di sini kita tulis lagi soalnya y dikurangi x sama dengan 3. Nah, kita harus mencari koordinat x dan y terlebih dahulu dari persamaan di samping gitu ya. Nah, kita misalnya kita namakan titik A gitu ya. Titik A yaitu ketika x sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis lagi soalnya y sama dengan x sama dengan 3. Y kurangi x sama dengan 3 gitu ya. Soalnya y kurangi x sama dengan 3. Nah, ketika x sama dengan 0 ya. Ketika x sama dengan 0, x-nya itu diganti 0. Nah, di sini jadi x dikurangi 0 sama dengan 3. Y dikurangi 0 ya, y ya gitu ya. Y dikurangi 0 y. Jadi y sama dengan 3. Nah, koordinat titik A adalah x sama dengan 0 dan y sama dengan 3. X-nya itu 0, y-nya 3. Jadi ketika x-nya 0, y-nya 3. Nah, kemudian yang satunya ketika titik B ya. Titik B itu ketika y sama dengan 0. Nah, di sini kita tulis lagi soalnya y kurangi x sama dengan 3. Nah, y-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 dikurangi x sama dengan 3 ya. Jadi negatif x sama dengan 3. Atau kita bisa tulis x sama dengan 3. X sama dengan negatif 3. Sorry, maaf.
Jadi X sama dengan negatif 3. Jadi koordinat titik B adalah X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 0 atau negatif 3,0 gitu ya. Oke, selanjutnya koordinat titik A itu 0,3, koordinat titik B itu negatif 3,0. Nah, kita gambar dulu pada bidang kartesius. Nah, di sini titik A sama dengan 0,3 dan yang B adalah negatif 3,0 ya. Kemudian kita tarik garis menjadi dari titik A ke titik B. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi tadi persamaan X dikurangi Y sama dengan 3 adalah gambarnya seperti ini gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 35. Harga satu buah buku sama dengan harga 3 buah penghapus. Jika harga 4 buku dan 3 penghapus adalah 15.000, tentukan harga 8 buku dan 6 penghapus gitu ya. Nah, kita belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Oke, selanjutnya kita misalkan buku itu dengan X dan penghapus itu dengan Y. Nah, satu buah buku, tadi di soal ya, satu buah buku itu sama dengan 3 buah penghapus. Jadi kita bisa kita tulis X sama dengan 3Y. Satu buah buku sama dengan 3 buah penghapus ya. Nah, kemudian untuk 3Y, untuk negatif 3Y ini kita pindah ruas ya. Negatif 3Y kita pindah ruas menjadi negatif 3Y ya. Jadi menghasilkan X dikurangi 3Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang pertama. Kita tulis lagi persamaan pertama, yaitu X dikurangi 3Y sama dengan 0 ya. Kemudian untuk persamaan kedua yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 15.000. 4 buah buku ditambah 3 buah penghapus sama dengan 15.000. Nah, kita eliminasi dulu nilai Y-nya. Kita eliminasi nilai Y-nya dengan cara menjumlahkan ya. Jadi negatif 3Y ditambah 3Y itu kan sama dengan 0 ya. Negatif 3Y ditambah 3Y sama dengan 0 ya. Kemudian untuk X ya, untuk X ditambah 4 itu kan sama dengan 5 ya. 5X sama dengan 15.000. 0 ditambah 15.000 sama dengan 15.000. Kemudian X sama dengan 15.000 dibagi 5 gitu ya. Nah, menghasilkan X sama dengan 3.000. Jadi harga satu buah buku itu sama dengan 3.000 ya. Kemudian kita ingin mencari harga satu buah penghapus. Kita tulis lagi 4X ditambah 3Y sama dengan 15.000 ya. Kemudian untuk nilai penghapus atau nilai buku, nilai buku kita ganti dengan 3.000. Jadi 4 dikali 3.000 ditambah 3Y sama dengan 15.000 ya. 4 dikali 3.000 ditambah 3Y sama dengan 15.000. Nah, 4 dikali 3.000 sama dengan 12.000 ditambah 3Y sama dengan 15.000. Kemudian yang 12.000 ini ya, 12.000 kita pindahkan ke kanan ya, ke kanan menjadi negatif 12.000 atau dikurangi ya. Jadi 3Y sama dengan 15.000 dikurangi 12.000. Kemudian menghasilkan 3Y sama dengan 3.000 atau Y sama dengan 1.000. Jadi harga satu buah penghapus itu sama dengan 1.000 ya. Jadi kita sudah ketemu harga satu buah buku itu 3.000 dan harga satu buah penghapus itu 1.000 ya. Nah, kita membeli 8 buah buku dan 6 penghapus. Kita tulis 8X ditambah 6Y. 8X itu 8 buku, 6Y itu 6 penghapus ya. Jadi yang X-nya itu kita ganti dengan 3.000, yang Y kita ganti dengan 1.000. Jadi di sini
8 dikali 3000 ditambah 6 dikali 1000. Jadi 24.000 ya. 8 dikali 3000 sama dengan 24.000. Kemudian untuk 6 dikali 1000 itu 6000. Jadi 24.000 ditambah 6000 sama dengan 30.000. Jadi jika kita membeli 8 buah buku dan 6 penghapus itu sama dengan 30.000. Oke, terima kasih telah memperhatikan penjelasannya. Semoga ilmu dari saya bermanfaat. Semoga nilai yang kalian dapat itu memuaskan ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Mari kita bersama-sama membangun channel ini agar channel pendidikan matematika bisa berkembang di Indonesia ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.